ada rasa atau harapan apa ya dibandingin dari pemilu yang sudah diselenggarakan kemarin, kita mau menuju ke pemilu 2024. Kami ingin pemilu itu lebih berkualitas dan lebih substantif saja. Tidak hanya mempengaruhi pemilih itu dengan atas dasar kesukuan, keagamaan, ataupun yang lain. Agar perdebatan-perdebatan yang muncul itu perdebatan yang berkualitas, yang betul-betul merancang Indonesia itu ke depan mau seperti apa. Teman pemilih, apa kabar semuanya? Terima kasih ya sudah kembali menemui kami di podcast KPU RI hanya di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Masih bersama saya Reni untuk host podcast KPU RI, dan untuk episode hari ini kita punya tamu spesial yang sudah hadir bareng-bareng sama kita di studio podcast KPU RI di Jalan Imam Bonjol nomor 29 Menteng, Jakarta Pusat. Teman pemilih, kalau dari beberapa episode yang lalu teman-teman semuanya sudah berkesempatan nih untuk mengenal dan juga tahu lebih jauh nih obrolan kita bersama teman-teman dari organisasi pemuda berbasis mahasiswa ya. Coba diingat-ingat kemarin sudah ketemu sama siapa aja. Ada beberapa teman dari GMKI ada, kemudian juga teman-teman dari PMI juga sudah datang. Nah sekarang saatnya kita ketemu lagi sama teman-teman dari organisasi pemuda berbasis mahasiswa juga, yang tentunya kalau saya sebutin nama ini atau saya sebutin organisasi ini, teman pemilih semua tentunya kebanyakan pasti sudah sangat familiar ya. Tentu saja yang sudah ditunggu-tunggu sudah hadir bersama kita adalah Ketua Umum dari PBHMI, Himpunan Mahasiswa Islam. Halo Mas Rehan. Halo Mbak Reni. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Senang sekali teman pemilih hari ini kita bisa bersama dengan Mas Rehan. Mas Rehan, tahu nggak Mas Rehan tuh lagi ngetop banget. Kenapa Mbak? Nama Rehannya. Oh iya. Nama Rehannya. Bercanda ya teman pemilih ya. Iya. Karena semua orang pasti notice kalau dengar nama Rehan. Tapi Rehan yang satu ini juga tidak kalah spesial. Tidak hanya yang lagi seliweran di FYP TikTok, tapi juga Rehan yang satu ini, Raihan Aryatama, adalah Ketua Umum PBHMI, Himpunan Mahasiswa Islam, untuk periode 2021 sampai 2023. Betul ya. Betul. Gimana kabarnya? Sehat ya. Sehat. Senang sekali sudah meluangkan waktu untuk mampir ke podcast KPU RI. Terima kasih banyak. Hari ini kita bakal ngobrol lebih banyak apa sih yang menjadi buah pikir serta harapan-harapan teman-teman yang berada di PBHMI tentang kepemiluan ya Mas Rehan ya. Betul. Mas Rehan ini lepas dari kampus kapan ya? Masih kental atau masih terbawa-bawa kampus itu selesai di tahun berapa ya kuliahnya? Saya S1 selesai di tahun 2016. Kemudian S2 2019. Baru banget ya. Baru. Tapi sekarang masih kuliah lagi. Masih kuliah lagi. Oh, luar biasa loh semangatnya untuk belajar loh. Harus selalu belajar. harus betul. Semua juga gitu ya teman pemilih ya, harus mau untuk terus memacu diri ya untuk belajar ya. Mas Rehan sendiri berarti sejak dari S1 ya sudah bergabung di HMI? Ya, saya bergabung di HMI semenjak semester 2. Semenjak semester 2 di S1 dulu. Itu kayak tahun 2011 gitu nggak sih? 2012 awal. 2012, oke. Oh, oke. Jadi dari awal S1 memang sudah tergabung di sana ya? Sudah. Iya. Waktu itu kenapa? Memilihnya kenapa HMI? Sebetulnya kenapa memilih HMI, awalnya kita bingung juga ya mau jelasin gimana, karena ikut-ikutan aja awalnya. Ikutan teman. Karena melihat kakak-kakak kelas dulu ya, ini kok abang ini, mas ini, mbak ini kok pinter ngomong gitu kan, kok pinter leadershipnya. Oh gitu. Dan diajak teman-temannya, kita ikut aja. Iya. Ikut berarti ada bareng-bareng rame-rame yang diajak juga ya biasanya ya. Tapi bukankah seperti itu ya Mas Rehan, kalau di suasana di kampus itu kan memang apa yang kita lakukan itu kan rata-rata kan ya memang masih ikutan rame-rame temen, diajakin kakak kelas, iya nggak sih? Iya.
Kayaknya hampir semuanya orang-orang yang terlibat di organisasi kepemudaan dari sejak di kampus kayaknya emang gitu ya. Iya nggak sih? Sebagian besar begitu. Sebagian besar. Karena memang kita waktu mulai kuliah itu kan rasa ingin tahunya tinggi. Pengen belajar ini, pengen belajar itu, pengen nyoba ini, pengen nyoba itu. Betul, betul. Akhirnya pengen nyoba di HMI dan nyaman di HMI ternyata. Oh gitu. Dan keterusan sampai sekarang. Apa tuh yang bikin betah? Pertama waktu di HMI memang karena kita bergaul dengan teman-teman lintas jurusan, tentu banyak insight dalam melihat suatu ilmu pengetahuan. Oh gitu. Karena kita juga bergaul dengan kakak-kakak kelas, sehingga juga bisa menambah kalau di kampus itu meningkatkan nilai akademik kita lah. Oh gitu. Hah? Terutama Nilai akademik? misal kalau mau ujian dikasih kisi-kisi lah, biasanya ini loh soalnya gitu kan ya, kita akhirnya Gitu. bisa belajar. Oh gitu ya. Kayak gitu nggak sih? Iya ya. Rata-rata itu memang salah satu benefitnya sih, karena kita punya kedekatan yang lebih ya dengan kakak-kakak tingkat karena organisasi ya nggak? Nah itu dia. Kayak gitu deh. Teman pemilih juga kayak gitu, nggak suka dapet kisi-kisi gitu nggak dari kakak kelas? Mungkin apalagi dari kakak kelas yang ngulang ya. Ngulang mata kuliah ya. Jadi tahu yang ini tuh dulu kayak begini gitu nggak sih? Iya. Nah, biasanya ngulang itu yang memang malas belajar biasanya tuh. Ya, tapi siapa tahu ya. Tapi memang itu salah satu keuntungan sih dari kita bergabung di organisasi, banyak kakak kelas yang kita jadi ikrip gitu ya. Jadi banyak benefit-benefit juga termasuk secara akademis. Kalau non akademis kira-kira kenapa? Apa yang bisa waktu itu merasa lebih didapat gitu dari bergabung di organisasi kepemudaan begini? Kalau non akademis pertama memang menambah teman, Ya. memperluas pergaulan. Tentunya juga karena HMI itu adalah organisasi yang basisnya juga kawan-kawan muslim, jadi saya juga bisa belajar tentang pemahaman keislaman dari teman-teman yang lain. Oh gitu. Saya kan dari Sumatera Barat, jadi kan kalau ke Jawa kan ada teman-teman dari NU, dari Muhammadiyah, dari Persis. Jadi kita kalau melihat sesuatu itu bisa dari berbagai sudut pandang. Oh gitu. Karena diversifikasi latar belakang itu tadi ya. Betul. Berasal dari mana gitu ya. Betul. Apalagi waktu itu kan menjelang puasa. Oh, gitu. Jadi pasti ada pembahasan tuh kapan mulai puasa waktu itu kan. Jadi teman-teman dari Nahdlatul Ulama mereka punya penjelasan sendiri tuh menentukan kapan bulan Ramadannya. Iya. Teman-teman dari Muhammadiyah juga punya ciri khas sendiri kan. Tentang bagaimana menentukan satu Ramadan maupun satu Syawal gitu. Iya. Loh, kan tapi ngikut yang diumumkan ya enggak? Atau kan kalian mahasiswa tidak memutuskan sendiri kan? Ikut yang diumumkan, tetapi kan diskusinya kita tahu akhirnya tidak barang jadi kan, tapi kita gitu. tahu prosesnya, cara menghitungnya segala macamnya gitu. tahu. Oh, itu menarik sekali ya, mahasiswa membicarakan hal-hal yang berkualitas dan bermutu seperti itu. Apakah teman milih ketika menjadi mahasiswa juga membahas hal-hal seperti itu? Ayo komentar di kolom chat ya. Oke, Mas Raihan, kalau bersama HMI sendiri dari sudah dijalani dari sejak zaman masih mahasiswa dan ternyata berlanjut ya kesukaannya hingga sekarang akhirnya dipercaya untuk memegang amanah sebagai Ketua Umum dari PBHMI. HMI sendiri walaupun hampir sebagian besar masyarakat atau penonton kami, teman pemilih mungkin juga banyak yang sudah familiar ya dengan nama HMI, tapi boleh dong dikenalkan lagi profil organisasi HMI ini kepada teman pemilih semua supaya makin kenal gitu? Ya. Kalau HMI itu sebetulnya organisasi mahasiswa yang tertua di Indonesia dan juga termasuk yang terbesar di Indonesia saat ini. Kita lahir di tahun 47, 2 tahun pasca Indonesia merdeka, tepatnya 5 Februari 1947. Jadi memang kenapa HMI harus hadir? Karena memang HMI mencoba untuk mengatasi persoalan-persoalan kebangsaan dan keumatan. Pertama karena memang kondisi bangsa kita waktu pasca merdeka masih ada agresi militer. Ya, betul. Maka kita harus berkomitmen menjaga keutuhan bangsa kita, ya kita harus ikut tampil lah di situ. Kemudian karena kondisi umat Islam waktu itu yang jumud, akhirnya HMI inginlah untuk menciarkan Islam itu lebih jauh. Oke. Dan itu yang dituju memang di lingkungan mahasiswa, bahkan ketika masa itu ya. Mahasiswa. Karena kita memang ngambil domainnya mahasiswa. Kalau masyarakat secara umum kan sudah ada NU, Muhammadiyah dan yang lain-lain. Tetapi karena mahasiswa,
kelompok terpelajar, akhirnya kita coba membangun paradigma tentang keislaman keindonesiaan ala mahasiswa itu seperti apa. Nah, kalau yang anggotanya sendiri sampai sejauh ini tuh kalau bisa digambarkan di seluruh Indonesia itu kira-kira bisa sampai berapa banyak ya, Mas Rehan? Kalau anggota HMI itu mungkin lebih kurang 1 juta member ada lah kita. Oh gitu, tersebar di seluruh Indonesia Di ya? seluruh Indonesia. Mayoritas kelihatan nggak sih di wilayah mana gitu? Kelihatan nggak? Mayoritas memang kalau tempatnya pasti di ibu kota provinsi ya, itu lebih dominan biasanya. Oke, karena Tapi merata di seluruh provinsi ada. merata ya, di seluruh provinsi ada ya. Dan tentu saja PB-nya berkedudukan di Jakarta ya. Nah itu tadi teman pemilih, ada nggak yang pertama kali nonton podcast ini dan memang ternyata baru pertama kali ini nih mendengar atau kenal dengan profilnya organisasi mahasiswa yang disebut dengan Himpunan Mahasiswa Islam. Nah kalau memang ada yang baru pertama, ini kesempatan yang baik untuk kita bisa mengobrol lebih dalam lagi sama Mas Rehan nih, adalah Ketua Umum dari PBHMI yang nanti akan bercerita lebih banyak tentang apa sih pikiran-pikiran dan apa sih kontribusi yang akan dilakukan dalam kepemiluan, khususnya pemilu 2024 nanti. Teman pemilih jangan kemana-mana, tetap di podcast KPU RI hanya di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Teman pemilih, terima kasih ya masih bersama kami di podcast KPU RI hanya di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Dan untuk episode kali ini masih bersama saya Reni sebagai host podcast KPU RI dan juga tamu spesial kita ada Mas Rehan. Beliau ketum untuk PBHMI periode 2021-2023. Mas Rehan, tadi kita udah ngobrolin cerita-cerita di kampus kemarin ya, dan kenapa bisa sampai memilih berada di Himpunan Mahasiswa Islam. Kalau selama berada nih berada di dalam tubuh organisasi HMI bersama teman-teman di situ, kira-kira obrolan-obrolan tentang kepemiluan itu sudah sampai belum sih kepada apa yang dirasakan dari pemilu yang lalu? Terus kira-kira ada rasa atau harapan apa ya dibandingin dari pemilu yang sudah diselenggarakan kemarin, kita mau menuju ke pemilu 2024. Cerita dong. Kalau kita melihat pemilu 2019 ataupun pemilu di tahun 2014 tentu memiliki catatan tersendiri. Catatannya apa tuh, Mas Catatan yang paling penting kita lihat adalah di situ adanya politik identitas. Penggunaan politik identitas menurut kami di HMI itu kurang pas. Karena pada akhirnya itu membelah masyarakat kita. Gitu ya. Meskipun terakhir berkembang istilah cebong, kampret, atau kadrun, ataupun apapun istilahnya itu, tapi itu tidak bagus untuk pembangunan sosial kemasyarakatan kita. Dan kalau ditanya keinginan kita selaku anak muda, terutama di HMI, kita ingin tuh pemilu yang berkualitas, yang lebih substantif, yang mengedepankan apa sih sebetulnya tawaran solusi dari pemimpin kita untuk Indonesia ke depan, dan bagaimana mereka mengkonstruksi Indonesia itu ke depan. Karena bagaimanapun gagasan-gagasan itu sangat kami tunggu. Tidak hanya mempengaruhi pemilih itu dengan atas dasar kesukuan, keagamaan, ataupun yang lain. Menurut Mas Rehan dan teman-teman memang masih terasa ya pendekatannya berdasarkan kesukuan, keagamaan gitu. Pendekatan itu masih ada, tetapi karena kita Himpunan Mahasiswa Islam yang bergerak di wilayah keislaman dan keindonesiaan, ikut bertanggung jawab untuk mengurangi persoalan yang menitik beratkan pada politik identitas tersebut. Jadi kami harus ikut mewacanakan pemilu ke depan itu ya pemilu yang lebih substantif, pemilu yang mengedepankan gagasan-gagasan tentang bagaimana Indonesia yang kita cita-citakan. Gitu ya. Tapi kalau dari sisi bukan membandingkan ya, apa sih yang dirasain kemarin dari selain catatan yang tadi sudah disampaikan, apa sih yang dirasain dari yang pemilu yang kemarin untuk menuju ke pemilu berikutnya di 2024? Ada rasa kekhawatiran atau ada excitement atau justru punya harapan atau kayak gimana rasanya, Mas? Tentu kita harus optimis ya. Kalau optimis itu kita harus punya harapan-harapan. Ya. Ke depan di tahun 2024 tentu harapan terbesarnya di kalangan anak muda karena memang secara kuantitas bertambah dari pemilu sebelumnya. Tentu harapan kita partisipasi pemilihnya harus lebih tinggi di kalangan pemuda. Oh gitu. Kemudian ya pemuda juga harus banyak terlibat
baik itu dalam kontestasi politiknya atau menyuarakan untuk mengedukasi masyarakat lain agar ikut memilih. Agar ikut memilih ya. Nah, ini menarik nih kalau di dalam tubuh satu organisasi dulu aja ya, dari sesama di dalam HMI aja tuh kira-kira ini yang bakal menarik nih. Kan ada banyak situasi di mana di 2019 kemarin pemilu itu bisa dibilang terjadi blok ya, A dan B gitu. Aku mau nanya dong, kalau di dalam tubuh organisasi sendiri gimana? Kalau di HMI, Nggak, maksudnya terhadap situasi calon presiden waktu itu. ya kalau ngeblok pasti ada lah. Pasti ya? Pasti Terasa ada. banget nggak? Terasa, tapi terasanya gimana terasa ya? Kalau di internal organisasi nggak terlalu terasa. Oh gitu. Mungkin itu hanya pilihan individu yang ada dalam organisasi. Tapi secara kelembagaan kita kan bersifat independen. Oh iya, iya betul. Tapi tuh kalau bahkan di dalam pergaulan, di dalam internal organisasi juga nggak terlalu terlihat ya? Apa keras-kerasnya gitu? Nggak ya? Oh enggak, kalau itu enggak. Oh, dewasa-dewasa ya mahasiswa zaman sekarang ya berarti ya. Berarti tidak obrolnya nggak sampai terbawa jadi ibaratnya jadi baper atau terlalu. Kalau baper enggak sih Mbak, cuman kadang dijadikan bahan bercandaan aja. Oh, bercandaan aja ya. Bercandaan aja. Nggak sampai musuhan ya. Oh enggak ada. Nggak ada ya. Aman kalau itu. Nanti masa sesama pengurus karena beda pilihan terus jadi gimana, enggak ya? Enggak ada. Jangan sampai ya. Itu yang kita nggak mau ya. Jadi sebenarnya kalau di dalam kalau secara personel di dalam tubuh organisasi sendiri tidak perlu ada kekhawatiran bahkan nanti untuk pemilu berikutnya apakah akan terjadi dukung sana dukung sini kayak gitu, gimana? Enggak ada kekhawatiran kita. Karena kita membiasakan dalam HMI sendiri, yang pertama yang harus kita lihat tuh memang kemampuan leadership seseorang itu. Gitu. Kemudian yang kedua adalah gagasan mereka untuk dalam kontestasi pemilu itu seperti apa. Kita lebih banyak mendiskusikan itu sebetulnya di internal organisasi. Ya pun kalaupun ada pengelompokan itu ya kadang jadi bahan bercandaan aja. Oh gitu, iya. Itu terjadi di kalau 2019 berarti masih di area, masih di kampus juga ya waktu itu ya? Masih. Ya masih di kampus juga ya. Kalau waktu itu di suasana di kampus bisa kelihatan nggak kalau dalam lingkup pergaulan teman-teman HMI dan sekitarnya saat itu kecenderungan teman-teman mahasiswa itu memang excitementnya tinggi nggak, Mas Rehan, terhadap pemilu untuk memilih? Saya waktu itu kondisinya lagi S2, memang di akhir kuliah ya, di akhir masa. Memang kalau keinginan teman-teman untuk memilih itu sangat tinggi. Gitu ya? Sangat tinggi. Tetapi memang kadang-kadang membuat mereka agak malas itu ya. Ini kok pemimpin yang dipilih yang dikedepankan kok blok politiknya. Oh gitu. Maunya gimana? Maunya ya apa nih? Misal tahun-tahun saya kan ada yang PNS, misalnya apa nih untuk PNS nih ke depan gitu. Apa nih untuk ASN ke depan. Oh gitu. Ada juga mungkin yang wira swasta kan, wirausahaan. Apa nih gagasan presiden kita ini ke depan untuk entrepreneurship ini gitu. Oh, harapannya seperti itu ya? Harapannya seperti itu. Tapi kan yang banyak terjadi dan di blow up di media itu kan saling bullying ya, itu yang banyak terjadi dan kita nggak mau lagi itu terjadi. Harapannya seperti itu ya, untuk yang berikut ke depannya itu supaya jangan sampai substansinya tidak meningkat atau tidak bertambah, tapi harapannya bisa lebih bagus, lebih maksimal ya, lebih mengena gitu ya mungkin maksudnya ya. Kalau ketika waktu itu nih di sekitaran pemilu 2019 kan pasti sudah berada di dalam organisasi juga ya. Kalau itu kisaran aktivitas yang dilakukan teman-teman di dalam HMI sendiri untuk men-encourage atau mengingatkanlah minimal kepada anggotanya ya, kepada teman-teman mahasiswa dalam organisasi ini untuk tetap ngeh pada suasana pemilu atau minimal mau menggunakan hak pilihnya itu, ada aktivitas-aktivitas yang dilakuin nggak, Mas Rehan? Waktu itu di tahun 2017, 2018 saya waktu itu masih di tingkatan cabang. Banyak hal yang kita lakukan sebetulnya. Oh ya, cerita terutama dong. karena kita ingin pemilu itu lebih substantif. Kita selalu mengadakan diskusi. Diskusi gagasan, apakah calon presiden ini gagasannya apa, lalu kita bedah. Oh gitu. Kadang kita adakan juga diskusi panel, kita undang akademisi, dosen-dosen di kampus, praktisi-praktisi di level daerah, kita undang juga waktu itu. Dan itu tidak hanya terjadi di cabang saya, itu rata-rata semua cabang menggunakan
pola seperti itu. Oh gitu. Tujuannya yang pertama kita lebih paham terkait apa yang disampaikan atau yang digagas oleh kandidat tersebut. Ya. Kemudian yang kedua juga bisa menarik perhatian dari mahasiswa. Karena diskusi-diskusi seperti itu kan jarang dilakukan di internal kampus sebetulnya. Oh, di masa-masa setelah 2000-an ini tuh jarang ya? Jarang. Apa ya Mas ya? Mungkin ada, tetapi kan penyebarannya tidak seluas yang kita harapkan. Oh gitu. Oke. Ke depan mungkin kita akan banyak diskusi juga tentang kepemiluan agar bisa menarik partisipasi pemilih. Tapi karena ini eranya era digital, kita akan lebih menggunakan metode hybrid atau lebih kecenderung ke online. Oh gitu, ya betul juga ya, menyesuaikan dengan situasi yang cocok dengan saat ini ya. Ya betul-betul. Nah teman pemilih, gimana dengan teman pemilih semua? Apakah juga di masa-masa menuju pemilu itu banyak mengikuti forum-forum kajian atau forum-forum yang saling membagikan atau membedah informasi ya? Kira-kira sering nggak mengikuti atau kira-kira bakal mau nggak mengikuti forum-forum kajian seperti itu untuk mengenal lebih jauh calon-calon pemimpin yang akan memimpin bangsa ini? Kalau iya komentar ya di bawah sini ya. Dan nanti kita akan ulik lebih jauh lagi obrolan kita bersama ketum dari PB HMI untuk obrolan hanya di podcast KPU RI, cuma di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Teman pemilih, terima kasih loh masih terus bersama podcast KPU RI hanya di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Dan sekarang kita akan masuk pada segmen NKCTP. Nanti kita cerita tentang pemilu. Untuk segmen kali ini, tamu spesial kita, Mas Rehan, Ketua Umum PBHMI untuk periode 2021-2023 akan menjawab pertanyaan dari teman pemilih yang sudah nitip pertanyaan di IG Story KPU. Udah siap Mas Rehan? Siap. Siap, ya. Ini nggak ada yang nyanyiin kok, ini cuma semuanya nanya semua. Semuanya nanya. Oke, kita akan tanya dulu. Yang pertama adalah mana ya? Tadi sudah ada 2 pertanyaan. Iya, dari kakak. Ini nggak mau dilihat identitasnya, kakak pedagang keliling. Dia bertanya, Bang, kenapa kader HMI sebagian besar bisa menjadi tokoh tokoh negeri ya, mungkin maksudnya tokoh nasional ya, atau pejabat publik mungkin maksudnya. Di HMI apakah diajarkan leadership ya? Nah, gimana Mas Rian? Kalau pasca ber-HMI memang banyak menjadi tokoh, tidak hanya tokoh di nasional, di politik, tetapi juga di sektor keilmuan, di sektor profesional juga banyak yang menjadi top leadernya di situ. Ya. Karena memang sejak awal sistem kaderisasi kita mengajarkan untuk menjadi leadership, menjadi leader untuk diri sendiri, menjadi leader untuk keluarga, menjadi leader di bidang profesi masing-masing, juga menjadi leader di bidang organisasi. Jadi memang kita dilatih untuk memimpin di komisariat, misalnya itu level terendah, di level fakultas, kemudian ke tingkat cabang, kabupaten kota, mungkin sampai ke nasional. Dan itu memang dilatih di HMI. Dilatih dan dibiasakan mungkin ya? Dibiasakan, karena kita selalu ditantang untuk bisa mengambil keputusan, mencari solusi dari setiap persoalan yang ada, kemudian mengkonstruksi bagaimana organisasi ini ke depan, itu selalu ditantang di internal HMI. Oke. Kalau kita juga sama-sama bisa memahami dan melihat ya teman pemilih, memang orang-orang yang berada di dalam organisasi itu memang sangat didorong untuk bisa minimal bagaimana bisa menyampaikan apa yang menjadi pendapat dan juga buah pikirnya ya Mas Rehan ya. Ya, karena kita menyebut teman-teman HMI itu kader, jadi betul-betul dibentuk kepribadiannya, dibentuk karakternya itu menjadi pemimpin. Jadi kalau berpendapat ya bebas, tetapi harus terukur, bebas tapi nggak sembarangan gitu. Harus ada dasarnya, harus ada argumentasinya, dan juga harus punya tujuan yang ingin dicapai dari setiap perkataan itu. Oh gitu. Itu yang menyebabkan ini ya, orang-orang dalam lingkup organisasi itu orang yang memang sudah biasa berorganisasi itu jadi memang capable gitu kalau diskusi gitu ya. Ya, kita mempersiapkan itu semua. Jadi mau dimanapun wadah seorang kader itu nanti pasca ber-HMI mereka harus siap. Gitu.
Nah itu ya mudah-mudahan terjawab ya teman pemilih yang tadi sudah nanya kok banyak yang jadi tokoh negeri gitu atau menjadi tokoh besar dikenal di negara ini ya, di republik ini gitu ya. Mungkin nanti suatu waktu kayak misalkan kita diberi umur panjang, kita bakal melihat lagi maybe 10 tahun, 15 tahun ke depan, insya Allah usia kita panjang, kita bisa lihat Mas Rehan menjadi seorang tokoh tertentu juga, siapa tahu ya nggak? Amin, amin. Amin, amin. Dan mudah-mudahan kita masih bisa bertemu dan kita bisa sama-sama bisa notice, ini kan yang dulu jadi tamu di podcast KP ya, kayak gitu ya. Mudah-mudahan ya teman pemilih ya, nanti kita sama-sama menyaksikan. Thank you Mas Rehan untuk merespon pertanyaan pertama tadi. Sekarang kita akan infokan pertanyaan kedua ya. Ini dari Kak Jeng Hadi. Bagaimana cara meningkatkan kaderisasi guna menghadapi perkembangan zaman di era 5.0? Maksudnya di era digital sekarang kali ya. Maksudnya, mangga Mas Rehan. Kalau untuk meningkatkan kaderisasi untuk menyambut 5.0, tentu kita harus optimalkan dulu nih era 4.0-nya. Jangan sampai kita mikirnya lompat-lompat gitu kan. Jadi harus kita selesaikan dulu. Nah, hari ini kan eranya era digital. Dan kita membiasakan kader kita itu untuk aktif di sektor digital. Apakah itu di sektor pengetahuan tentang digitalisasi, kemudian juga melakukan challenge kepada mereka yang memiliki kemampuan, minat di bidang digital, apakah itu di sektor bisnis digital dan yang lain, itu kan kita fasilitasi semua. Kemudian ke depan juga kita melakukan riset dan pengembangan dalam sistem kaderisasi kita. Apakah bisa kita optimalkan digital itu dalam proses kaderisasi kita, dan harus kita persiapkan itu semua. Sehingga kalau kita nanti mapan dan telah siap di 4.0 ini, ya otomatis kita ke 5.0 juga tidak akan canggung nanti. Gitu ya. Jadi memang sudah tidak takut nih untuk menjawab tantangan zaman ya. Zaman semakin menuju ke arah digital ya hayo gitu ya. Oke, itu tadi udah dijawab ya Kak Jayang Hadi ya. Mas Rehan, thank you untuk merespon pertanyaan yang kedua. Nah sekarang pertanyaan ketiga datangnya dari kita. Nah kira-kira Mas Rehan untuk menuju ke pemilu 2024 nanti, kita akan melakukan pemilu serentak. Hari pemungutan suara itu akan dilakukan bersama-sama kita di seluruh tanah air di tanggal 14 Februari 2024. Kira-kira apakah mulai dari sekarang nih kita sudah berada di tengah tahapan, atau kalau orang masyarakat umum menyebutnya tahun politik ya, kira-kira apakah HMI memiliki rencana untuk bisa mengambil peran pada pemilu 2024 nanti? Tentu HMI harus mengambil peran karena memang kita bagian dari organisasi kepemudaan, organisasi mahasiswa, yang mana ke depan itu adalah eranya pemuda memang. Kita tetap konsisten dalam perjalanan nanti agar kita tetap mengawal pemilu ini menjadi pemilu yang berkualitas dan substantif, sehingga apa-apa yang menjadi hal yang disampaikan dalam setiap perkataan, setiap gagasan oleh orang-orang yang akan berkontestasi nanti pasti akan kita kawal. Kemudian tentu secara organisasional kita juga akan sering mengadakan diskusi, baik itu di internal maupun kita buka secara umum, apakah itu secara langsung atau secara online, karena melihat era sekarang instrumen yang paling efektif untuk membuka gagasan, mengembangkan wacana itu adalah media digital, yang akan kita coba buka ruang-ruang itu. Agar kita nanti juga bisa melihat mana sih sebetulnya gagasan yang cocok untuk Indonesia ke depan, yang betul-betul bisa memberikan solusi atas persoalan-persoalan kebangsaan kita. Kemudian ya secara pergerakan mungkin kita akan ikut mengawasi setiap perjalanan dalam tahapan pemilu ini. Mungkin kita sudah ikut terlibat dalam pemantauan pemilu. Oh udah ya? Sudah. Dan teman-teman di level badan koordinasi sampai ke cabang juga kita ajak untuk ikut bersama-sama untuk memantau. Kemudian juga yang terpenting itu adalah kita juga harus memastikan pemilu ini betul-betul pemilu yang luber jurdil itu. Ya, betul. Jadi itu sikap yang akan dilakukan dan berproses dilakukan oleh HMI ya. Semua teman-teman di seluruh Indonesia mudah-mudahan juga ikut terinspirasi sama cita-cita dalam
tahapan pemilu ini yang juga diusung oleh teman-teman dari PBHMI. Thank you sudah merespon ya Mas Rehan ya. Dan teman pemilih, kita sudah mendengar langsung nih semua pertanyaan dari teman pemilih, dan juga tadi pertanyaan dari kita juga sudah dijawab oleh Mas Rehan, Ketua Umum PBHMI. Jangan kemana-mana, hanya di podcast KPU RI. Anda masih bersama kami untuk podcast KPU RI hanya di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Teman pemilih, kalau saat ini Anda menyaksikan podcast ini dan baru pertama kali menyaksikan podcast KPU RI, jangan lupa ya untuk segera subscribe, karena subscribe itu gratis dan tentu akan terus mendukung KPU untuk memberikan update informasi kepemiluan. Teman pemilih, kita masih bersama dengan tamu spesial kita untuk episode kali ini, yaitu Mas Rehan, Ketua Umum dari PBHMI. Mas Rehan, kira-kira ada nggak sih ketakutan di dalam yang dipikirkan atau sempat dipikirkan oleh teman-teman di HMI gitu, ada ketakutan tersendiri nggak, atau ada kecemasan, kekhawatiran apa gitu untuk menuju ke pemilu 2024 nanti, Mas? Yang pertama itu kalau kita berkaca dari pemilu 2019, itu kan banyak memakan korban pada saat hari H penyelenggaraan pemilu. Tentu ini menjadi kekhawatiran juga bagi kami. Apalagi di tahun 2024 konsep pemilunya adalah pemilu serentak, yang mana itu akan menggunakan energi yang lebih besar. Tentu potensi terulang kejadian di tahun 2019 itu tinggi. Jadi kami khawatir kalau itu tidak diantisipasi. Maka harapannya itu bisa diantisipasi oleh baik itu pemerintah ataupun dari KPU tersendiri, agar bisa meminimalisir atau menghapuskan agar tidak ada korban. Tentunya kalau bisa melibatkan anak-anak muda dalam proses penyelenggaraan pemilu nanti. Kemudian yang menjadi kekhawatiran kedua kita adalah masih maraknya politik identitas, mempengaruhi pemilih atas dasar kesukuan, kedekatan maupun atas dasar agama-agama tertentu. Yang pada akhirnya itu membuat pembelahan yang serius di tengah-tengah masyarakat. Kita tidak ingin lagi ada wacana-wacana itu berkembang sehingga ada yang orang tuanya pisah misalnya, atau ada anak sama bapaknya bertengkar gara-gara beda pilihan itu. Oh gitu, iya. Kami ingin pemilu itu lebih berkualitas dan lebih substantif saja, agar perdebatan yang muncul itu perdebatan yang berkualitas, yang betul-betul merancang Indonesia itu ke depan mau seperti apa. Oke. Seperti itu ya concern-nya ya, betul. Dan kalau kita boleh merespon nih, tadi yang pertama disampaikan keterlibatan teman-teman yang masih muda nih untuk bisa bergabung menjadi penyelenggara pemilu. Kita juga ingin nih Mas Rehan menantang sama semua teman pemilih semua, atau juga teman-teman di organisasi HMI juga, untuk bisa lebih melibatkan diri, mengambil peran sebagai penyelenggara pemilu. Jadi kenapa berhenti cukup terlibat sebagai pengawas atau pemantau pemilu saja, jika bisa melakukan lebih, yaitu menjadi penyelenggara pemilu, misalnya menjadi petugas KPPS yang di tempat pemungutan suara ya di hari H ya. Kalau misalkan teman-teman yang masih muda nih, mahasiswa-mahasiswa nih mau mengambil peran, ayo jadi petugas KPPS. Yang pasti, yang utama, tenaga pasti masih jauh lebih kuat ya, karena usianya masih muda nih, pasti secara fisik juga masih jauh lebih mampu menerima tantangan beban pekerjaannya enggak. Nah ini kita akan menantang nih, kira-kira teman-teman di HMI, Mas Rehan dan juga teman-teman semua di seluruh tanah air, dan juga semua teman pemilih, kira-kira apakah mau mengambil tantangan ini untuk terlibat menjadi penyelenggara pemilu ya. Kita tunggu ya nanti ya actionnya ya Mas Rehan dan teman-teman ya. Oke teman pemilih, itu tadi obrolan kita bareng-bareng sama Ketum PBHMI, dan sekarang akan sangat penting untuk kita bisa mendengar langsung kira-kira Mas Rehan mewakili seluruh teman-teman HMI di seluruh tanah air itu kira-kira apa yang ingin disampaikan kepada semua teman pemilih di seluruh tanah air untuk menjelang pemilu 2024 nanti. Banyak dari kita yang antipati dengan memilih karena memang melihat kondisi politik kita yang dicerminkan atau diwacanakan itu buruk atau jelek. Apakah itu money politics, apakah itu KKN-nya, atau berbagai macam hal lainnya. Tentu ini menjadi concern kita, karena bagaimanapun ke depan kita hari ini di usia-usia kita yang akan memimpin Indonesia ke depan. Jadi mau tidak mau, suka atau tidak suka dengan kondisi hari ini, kita harus masuk ke dalam dunia ini agar kita bisa melakukan perbaikan secara signifikan. Yang kedua, memilih bukan berarti kita menentukan sikap
atau membuat pilihan yang salah ke depan, tetapi kita juga harus menentukan pilihan itu menjadi pilihan yang tepat dengan cara melihat bagaimana concern seorang kandidat, seorang yang akan berkontestasi itu memiliki gagasan dan betul-betul ingin membangun Indonesia ke depan. Harapannya memang kita harus memilih agar demokrasi ini yang telah kita perjuangkan pada masa reformasi bisa kita jaga dan kita lanjutkan secara baik ke depan. Gitu ya, luar biasa banget. Thank you banget pesannya ya Mas Rehan untuk semua teman pemilih. Mudah-mudahan semua teman pemilih bisa mendapatkan insight tidak hanya dari pesan Mas Rehan tadi ya, tapi juga dari seluruh obrolan yang sudah kita omongin di episode kali ini ya. Mas Rehan, terima kasih banyak ya sudah mampir di podcast KPU RI. Sama-sama Mbak Rini. Ya, mudah-mudahan sehat selalu. Kita ketemu lagi di waktu yang baik ya. Baik, thank you banget, dan teman pemilih juga terima kasih banyak ya sudah mengikuti episode kali ini. Mudah-mudahan teman pemilih semua bisa sama-sama mendapatkan makna, dan tentu ikuti terus podcast KPU RI episode berikutnya hanya di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Podcast KPU RI terdepan bicara kepemiluan. Sampai ketemu lagi.